Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never known, a place I know will last. For a lifetime of I love yous, two hearts, one beat, you whisper. Keluarga besar Hutapea dan keluarga besar Purba yang berbahagia, serta Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera memulai ibadah peneguhan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Kita akan menghadap Tuhan. Adalah suatu kebahagiaan bagi kita, karena mendapat bagian untuk mendukung sukacita keluarga yang mengantar kedua putra-putri mereka, yaitu Gaga Putra Perdana Hutapea dan Putri Alvita Purba, memasuki bahtera rumah tangga baru, yakni keluarga yang berlandaskan Kristus. Merupakan suatu keistimewaan bagi kita ketika hadir menjadi saksi atas pernikahan kudus ini. Oleh karena itu, saya undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita menyambut kedua mempelai bersama keluarga yang datang menghadap hadirat Tuhan. In
Kita memuji Tuhan dengan Kidung Kesan 34 bait 1 dan 3. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera menyertai saudara sekalian yang berada dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, nas pembimbing dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Kita aminkan dengan Kidung Kesan 123. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman.
Terpujilah Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang mengasihi kami, yang siang hari ini juga memberi kepada kami kesempatan untuk kami menjadi saksi sejarah kehidupan kedua anak kekasih kami, Gagah dan Putri, di mana hari ini Tuhan mereka akan menyatakan janji setia mereka di hadapan Tuhan, disaksikan oleh keluarga dan juga jemaat. Kami percaya sejarah baru yang akan mereka bentuk itu adalah idenya Tuhan. Maka biarlah keluarga ini dibangun di atas dasar firman Tuhan. Hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah kami agar kami dapat mendengar dengan baik setiap perkataan firman ini. Kami memahami dengan benar, dan terlebih daripada itu, Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Inilah kami Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Hari ini kita akan baca bersama dari 1 Petrus, surat pertama Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus 3 kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Dan mari sebagai tanda kesiapan kita menerima firman, saya ajak yang bisa berdiri, mari kita berdiri. Saya akan bacakan untuk kita bagian firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Di bawah judul perikop hidup bersama suami istri, demikian firman Tuhan. Demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan duduk kembali. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita dalam ibadah peneguhan pemberkatan nikah kudus kedua kekasih kita, Gagah dan Putri. Dan hari ini kita merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan tema teman pewaris kasih karunia. Saudara, saya ingin mulai renungan ini dengan menyatakan sesuatu, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara setuju. Ikatan terkuat atau relasi yang terkuat di dunia ini itu adalah ikatan suami istri. Setuju? Kenapa saya katakan demikian? Karena relasi antara suami istri itu tidak terbatas. Kalau orang tua anak masih terbatas, saudara bersaudara masih ada batasannya. Tapi yang namanya suami dan istri itu tidak ada batasan. Masih ingat ya Kejadian 2 ayat 25? Mereka keduanya telanjang tetapi tidak merasa malu. Kita waktu kecil sampai kapan sih kita masih berdiri tanpa busana depan orang tua? Gak mungkin SMA terus lari tanpa busana depan orang tua kan? Memalukan itu. Artinya ada batasnya. Tapi suami istri tidak terbatas. Dan itulah ikatan relasi yang terkuat dalam dunia ini. Siapa yang buat itu? Itu idenya Allah. Kemarin dalam penggembalaan pernikahan,
Saya bawa satu bagian firman Tuhan, masih ingat? Filipi 2 ya, ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Kenapa? Karena pernikahan itu ide Allah. Pernikahan itu bukan temuan manusia, Bapak Ibu Saudara. Sehingga pernikahan tidak bisa dijadikan sebuah permainan. Artinya ya udahlah karena lagi falling in love ya. Lagi ya orang bilang berbunga-bunga ya. Sehingga kita datang menikah. Dalam perjalanan kalau tidak cocok, ya udah kita bisa bubar. Ini bukan permainan. Karena pernikahan Kristiani ide Allah, maka berulang kali saya katakan, urus keluarga dengan caranya Allah. Amin. Jangan pakai cara manusia. Karena kalau pakai cara manusia pasti manusia kita terbatas. Tapi kalau pakai caranya Tuhan, maka nilai ilahi itu yang akan mendasari kehidupan keluarga. Karena ikatan suami istri ini kekuatan terkuat di dunia ini, maka agenda iblis cuma satu, hancurkan kekuatan itu. Ya, maka Bapak Ibu lihat sekarang ini kan, ada banyak suami istri yang begitu gagah berdiri di hadapan Tuhan, awalnya menyatakan janji setia, tapi pada akhirnya mereka mengingkari itu dengan mengatakan bahwa kami sudah tidak cocok, sudah tidak sepaham. Hari-hari ini gereja banyak urus perceraian. Tapi saya mau katakan di gereja ini tidak akan pernah menyetujui yang namanya perceraian. Amin ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, karena ini menjadi sasaran iblis untuk dihancurkan, maka kita lihat cara iblis hancurkan gereja, dihancurkan keluarga. Oleh karena itu setiap kali ibadah pernikahan, kita diingatkan oleh Tuhan untuk bagaimana kita membangun kehidupan pernikahan di atas dasar firman Tuhan yang benar. Ikatan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan itu pekerjaan iblis. Bapak Ibu Saudara, saat ini tidak sedikit loh keluarga yang jatuh. Ada, kalau dulu tuh istilahnya tuh pilwil. Tahu ya? Pria idaman lain, wanita idaman lain. Tapi zaman sekarang istilahnya baru, pelakor. Tahu pelakor Bapak Ibu? Tahu? Masa nggak tahu? Ya. Kalau yang laki-lakinya tuh pebinor, perebut bini orang. Saya mau kasih tahu, ikatan laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, dan itu tidak terbatas, itu pekerjaan iblis. Dan yang kayak begini gak akan dapat berkat. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Apa yang dituliskan oleh Rasul Petrus dalam surat Petrus yang pertama, pasal 3 ayat 1-7, apa yang harus dilakukan oleh seorang istri dan seorang suami. Saya kira khotbah ini tidak hanya untuk calon pengantin ya, untuk Gaga dan Putih, tapi untuk kita semua. Karena firman itu juga berlaku bagi kehidupan kita yang ada dalam pernikahan. Bapak Ibu perhatikan bagian firman Tuhan. Di situ dijelaskan apa yang harus dilakukan oleh seorang istri dan apa yang harus dilakukan oleh seorang suami. Perhatikan baik-baik. Untuk istri itu dikasih 6 ayat. Bapak Ibu perhatikan ayatnya tadi ya. Hai istri-istri sampai ayat yang ke-6. Kemudian yang untuk pria atau untuk suami cuma dikasih 1 ayat. Nggak usah tanya kenapa begitu. Karena memang dari sononya sudah begitu. Wanita itu butuh banyak informasi untuk bisa percaya. Kalau pria dikasih 1 fakta aja langsung, oh coba kita lihat ya, kalau dapat informasi berita. Kalau misalnya bilang gini, ada kejadian begini, ibu-ibu biasa gini, oh ya, kapan? Masa sih? Kok bisa begitu? Panjang tuh. Kayaknya butuh banyak lagi informasi. Tapi kalau pria dikasih begini, ada kejadian begini, oh oke. Betul bapak-bapak ya? Tapi 1 ayat ini dahsyat loh. Jangan kita bilang, tuh denger mak, 6 ayat buat kau. 1 buat saya. 1 ini yang menjadi dasar kita. Karena kalau ayat 7 gak dilakukan dengan benar, 1-6 itu tidak ada dalam sebuah perjalanan bersama suami istri.
Masih ingat Hawa? Hawa ketika jatuh dalam dosa, ya, dia butuh banyak sekali argumen sampai akhirnya diambil keputusan jatuh ke dalam dosa. Nah, yang salahnya Adamnya. Begitu dikasih nggak kasih kebenaran, terima dari istrinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dikatakan 1 Petrus tentang seorang wanita sebagai istri? Yang pertama, ada 2 hal yang dikatakan. Yang pertama, tunduklah kepada suamimu. Apa arti kata tunduk? Tunduk itu bicara sikap hati. Sikap hati untuk menempatkan suami pada posisi yang benar. Siapa suami dalam kehidupan keluarga kita? Suami adalah pemimpin, bapak-bapak adalah pemimpin. Bapak-bapak adalah sumber bagi kehidupan keluarga. Sumber bersih, aliran pasti bersih. Sumber kotor, aliran bersih? Nah, aliran tetap kotor. Makanya 1 ayat tapi dahsyat gagah. Waktu Bina Pranika kita bahas juga ya. 1 ayat ini berfungsi luar biasa untuk gagah. Tapi saya mau bahas wanita dulu. Tunduklah kepada suamimu, punya sikap hati yang benar. Kepada suami, menempatkan suami pada posisi yang sebenarnya. Supaya apa? Kalau dia tidak benar, dia dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya, artinya udahlah, nggak usah ibu-ibu kalau ada suami yang bikin pusing nggak usah stres, lakukan saja perintah Tuhan yang satu ini. Tunduk. Orang bilang gini, enak aja Bu Pendeta. Tunduk sama dia, ya oke lah awal-awal, tapi setelah sekarang kayaknya saya agak berat. Ini kelakuannya udah amat sangat lewat batas tuh. Biasa saya dengar curhat ibu-ibu kayak begitu. Tapi enggak ibu-ibu di sini ya. Ibu-ibu di sini aman. Aman ibu-ibu? Ibu-ibu enggak jawab ya? Kayaknya siaga 1 kayaknya nih. Aman ya ibu-ibu ya? Aman. Artinya tempatkan pada posisi yang benar. Istri yang tidak tunduk pada kelakuan suami, dia akan sulit tunduk pada otoritas pemimpin siapapun di dunia ini. Kalau Bapak Ibu tanya, Bu Pendeta, kok memang itu benar? Iya, karena saya alami itu. Ya, dulu enggak mau. Kenapa? Pemimpin di gereja di rumah bawa-bawa tuh pemimpinnya sampai di rumah. Kebenaran dapat suami yang tenang-tenang, baik sekali. Dan dia cuma bilang, silahkan. Tapi apa yang terjadi? Kemudi itu saya ambil dan saya nggak tahu mau kemana. Karena petunjuk itu hanya datang kepada pemimpin. Amin. Jadi ibu-ibu, kalau bapaknya tidak benar, lakukan saja firman Tuhan. Tunduk dengan sikap hati yang benar. Yang kedua, perhiasanmu jangan secara lahiriah, tetapi kenakanlah perhiasan batinia yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram. Ini tidak bicara kita nggak boleh pakai emas, kita nggak boleh kepang rambut, enggak. Ada latar belakangnya. Dulu itu Bapak Ibu Saudara, orang yang memakai perhiasan itu adalah para nabi yang ada di kuil-kuil penyembahan berhala. Jadi mereka bikin itu supaya menarik orang datang. Makanya kenapa kepada jemaat perantauan Petrus katakan, jangan pakai yang seperti itu, nanti kamu tidak bisa dibedakan. Mana wanita beriman, mana wanita pemilik kuil penyembahan berhala. Tapi ayat ini mau katakan perhiasan itu sesuatu yang mempercantik diri. Maka percantiklah diri dengan sesuatu yang batinia. Apa itu? Roh yang lemah lembut dan tentram. Putri, roh lemah lembut itu bukan bicara tentang kita kalau ngomong pelan gitu ya. Ngomong bisa pelan tapi hati gak tunduk. Itu bisa terjadi. Tapi lemah lembut bicara tentang mampu untuk menyatakan hal yang benar pada situasi yang benar. Bahkan yang tidak benar pun kita tetap ya katakan ya, tidak katakan tidak. Roh yang tentram bicara tentang mampu mengendalikan diri dalam segala keadaan. Saya waktu renungkan ini saya mengevaluasi sendiri betul Bapak Ibu ya. Atmosfer rumah itu sangat ditentukan oleh mood seorang ibu. Betul ya? Kalau ibu-ibu lagi galau udara rumah kayaknya gak enak. Atmosfernya tidak nyaman. Tapi kalau bapak-bapak yang galau aman, tinggal ditenangkan oleh istrinya. Oleh karena itu, kalau istri galau saya saran untuk bapak-bapak gak usah marah. Ya, bapak-bapak berdoa aja, nanti Tuhan yang tenangkan istrinya. Amin.
Jadi kita tidak ada dalam percekcokan, ya, hal-hal yang tidak penting. Salah satu contoh wanita yang tunduk kepada suami dalam ayat ini dikatakan Sarah. Dia tunduk kepada Abraham dan menamai dia Tuan. Tuan itu artinya menempatkan posisi Abraham pada posisi yang sebenarnya. Dia pemimpin. Dan dia, tugas seorang Sarah adalah mendoakan pemimpin ada pada posisi yang benar. Hidup dalam takut akan Tuhan. Sekarang buat suami, satu ayat dan dahsyat kekuatannya. Saya minta ibu-ibu baca ayat yang ke-7. 1 Petrus 3 ayat 7 yang baca para wanita atau ibu-ibu, demikian firman Tuhan. Kayaknya yang baca cuma yang di sana. Yang di tengah, kenapa tidak baca? Tidak bawa Alkitab? Atau bagaimana? Kadang-kadang kita pikir begitu ya, tas kita keren tapi Alkitab nggak dibawa. Padahal HP juga bisa ya berfungsi ya. Amin ya. Nanti habis ini bilang, wih pendeta pakai tegur-tegur kita dari mimbar lagi. Tapi kan benar ya, kita pergi perang harus bawa senjata. Satu ayat itu mengatakan bahwa demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Gagah firman Tuhan bilang, hidup bijaksana dengan putri. Kenapa? Ada dua alasan. Yang pertama, karena istri adalah kaum yang lebih lemah. Ini nggak bicara kekuatan fisik, tidak bicara tentang intelektual yang lemah. Tapi kelemahan seorang wanita adalah rentan terhadap tipuan kegelapan. Tadi saya contoh Hawa ya. Hawa rentan sekali terhadap tipuan. Waktu dibilang begini, kalau kamu makan, kamu akan menjadi, matamu terbuka, kamu menjadi seperti Allah. Keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup, dia jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, ingatlah bahwa seorang suami yang tidak hidup bijaksana dengan istri, ketika sang istri jatuh ke dalam dosa, kalian berdua sama-sama jatuh ke dalam dosa. Maka lihatlah sebagai kaum yang harus dibimbing untuk terus hidup dalam kebenaran Allah. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa harus hidup bijaksana terhadap istri adalah, hikmat dalam kebenaran adalah, karena istri adalah teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Tanpa peranan seorang istri, suami tidak dapat menerima anugerah dan mewarisi berkat yang datang daripada Tuhan. Apapun keadaan istrinya, contoh sederhana Abraham. Untuk menerima warisan dari Allah, Abraham butuh Sarah, bukan Hagar, bukan Keturah. Dia butuh Sarah sebagai teman pewaris untuk mewarisi satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Teman pewaris bicara tentang bagaimana kalian memelihara iman di dalam Tuhan. Sehingga kehidupan kalian berdua menjadi video yang baik bagi anak-anak. Yang ketiga, ini dia. Hidup bijaksana dengan istri supaya doa suami tidak terhalang. Mengerikan ya. Artinya apa? Walaupun kita para pelayan Tuhan, Bapak Ibu, mungkin bapak-bapak di sini ada yang pendoa ya. Tapi selama tidak hidup bijaksana dengan istri, maka bisa dikatakan keluh kesah seorang istri itu menjadi bentangan atau menjadi penghalang antara doa suami dengan pendengaran Allah. Maka hiduplah bijaksana supaya apapun yang kamu doakan, Tuhan dengarkan itu. Awal ketika saya berjumpa dengan Putri dan Gagah, pertanyaan saya satu kepada mereka. Dan pertanyaan yang sama saya sampaikan kepada semua calon pengantin. Suka berdoa bersama enggak? Iya Bu, kapan? Kalau mau makan. Wih. Terus saya bilang begini, siapa yang berdoa? Gantian. Ada yang bilang gini, selalu dia yang berdoa Bu, saya masih malu. Itu biasanya tuh dari cowok tuh yang biasa bilang gitu.
Makanya kenapa bapak-bapak susah sekali berdoa di rumah ya. Tapi mereka bilang kami gantian. Terus saya bilang mulai hari ini doa bersama untuk persiapan pernikahan kalian. Dan setiap sekali saya ketemu saya bilang, saya tanya apa Gaga? Sudah doa bersama? Dan mereka bilang sudah Ibu Pendeta. Itu tidak hanya waktu bina pranikah, tapi sampai dengan pernikahan kalian. Doa bersama dari satu kekuatan terkuat di dunia ini adalah benteng bagi keluarga. Berapa dari kita Bapak Ibu Saudara yang bangun doa bersama suami istri? Masih doa bersama dengan anak-anak? Itu adalah benteng kita dalam kehidupan rumah tangga. Karena ada yang bilang begini, ibu saya sudah berdoa untuk suami saya tapi dia gak berubah. Jawaban saya satu, berdoalah sampai terjadi perubahan. Oleh karena itu hari ini Gaga dan Putri selamat untuk memasuki kehidupan bersama dengan Tuhan, mewarisi kasih karunia Allah, dan percayalah sebagai penerima kasih karunia Allah ketika kalian dua hidup benar, hidup kalian menjadi video yang baik bagi kehidupan orang lain. Harus punya visi ya pernikahan. Visi pernikahan saya adalah melalui hidup rumah tangga saya, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami mengucap syukur untuk kemurahan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kebenaran firman Tuhan diperdengarkan. Bahwa hidup kami akan begitu berbahagia ketika Kristus ada di dalam kami. Dan kami melakukan tugas panggilan kami, tanggung jawab kami, fungsi kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai ikatan terkuat dalam dunia ini dengan benar. Sehingga kehidupan rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak meteraikan firman ini dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian bila Yesus berada di tengah keluarga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam peneguhan dan pemberkatan nikah kudus kedua anak kekasih, Saudara Gaga dan Saudari Putri. Untuk itu dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi peneguhan dan pemberkatan nikah kudus ini. Bahwa pernikahan adalah kehendak Allah. Sejak alam diciptakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan Yesus memandang dan melukiskan hubungan khas pria dan wanita dalam persekutuan nikah sebagai ikatan kudus. Firman Tuhan dalam Matius 19 ayat 6 mengatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rasul Paulus menamakan kesatuan dalam pernikahan itu sebagai suatu rahasia. Ia melukiskan hubungan suami istri dalam pernikahan sebagai hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Berdasarkan kesaksian Alkitab sebagaimana disebutkan di atas, maka hendaklah saudara-saudara memandang dan menilai arti pernikahan itu dengan penuh hormat dan ucapan syukur. Supaya pernikahan saudara-saudara terpelihara sesuai dengan kehendak Allah dan memperoleh berkat, maka hendaklah saudara dengarkan nasihat dan perintah ini. Suami dan istri dihubungkan dengan kasih yang benar, disatukan dalam persekutuan yang sebenarnya, dan saling menolong dalam segala hal. Suami dan istri hidup bersama dengan pikiran dan perasaan yang tentram, dan masing-masing menjaga tubuhnya tetap dalam kekudusan sebagai tempat kediaman Roh Kudus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dan hai suami, kasihilah istrimu
sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan diri baginya. Kini saudara berdua datang dengan segenap keluarga serta jemaat, berada di hadapan Allah untuk memohon berkat-Nya atas pernikahan saudara. Di hadapan Allah dan jemaat-Nya, saya persilakan Gaga dan Putri untuk berdiri, berjabat tangan, untuk mengucapkan pernikahan saudara. Mikrofon silakan. Saya akan bertanya kepada calon mempelai pria, saudara Gaga Putra Perdana Hutapea. Apakah saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaat-Nya bahwa saudara telah mengambil saudari Putri Alvita Purba menjadi istrimu yang sah dan berjanji untuk tidak akan meninggalkan dia, baik dalam kesenangan maupun kemalangan? Saya, Gagah Putra Perdana Hutapea, mengambil Putri Alvita Purba dan berjanji di hadapan Allah dan jemaat-Nya bahwa saya tidak akan meninggalkan dan menceraikan engkau kecuali diceraikan oleh kematian. Saya akan selalu setia dan mengasihi engkau baik pada waktu senang maupun pada waktu susah. Saya akan memelihara dan mengasihi engkau seperti wajib dilakukan oleh seorang suami yang percaya kepada Yesus Kristus. Gagah Allah Bapa di surga dan jemaat mendengarkan janjimu. Kepada mempelai wanita saya bertanya, saudari Putri Alvita Purba, apakah saudari berjanji di hadapan Allah dan jemaat-Nya bahwa saudari telah memilih dan menerima saudara Gaga Putra Perdana Hutapea sebagai suamimu yang sah dan berjanji tidak akan meninggalkan dia baik dalam kesenangan maupun kemalangan? Saya, Putri Alvita Purba, menerima Gaga Putra Perdana Hutapea sebagai suami saya yang sah dan berjanji di hadapan Allah dan jemaat-Nya bahwa saya akan tetap setia dan tidak akan meninggalkan engkau dan menceraikan engkau kecuali diceraikan oleh kematian. Amin. Saya akan mengasihi, melayani, dan membantu engkau baik pada waktu senang maupun pada waktu susah. Saya akan hidup bersama engkau dalam kekudusan sebagaimana wajib dibuat oleh seorang istri yang percaya kepada Yesus Kristus. Putri Allah Bapa di surga dan jemaat mendengarkan janjimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tangan saya ada 2 buah cincin yang melambangkan cinta kasih Putri dan juga Gaga. Gaga, kenakanlah di jari manis tangan kanan Putri sebagai tanda cinta kasihmu kepadanya. Putri, ini sebagai tanda kasih cintaku kepadamu. Putri, berikanlah kepada Gaga sebagai tanda cinta kasihmu kepadanya.
Bapak Ibu jemaat diundang berdiri. Gagah Putra Perdana Hutapea dan Putri Alvita Purba, berdasarkan kasih karunia Allah, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya meneguhkan nikahmu sebagai nikah Kristiani yang suci, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh. Amin. Terimalah berkat Tuhan untuk pernikahanmu. Allah sumber segala kasih karunia dan damai sejahtera, yang telah memanggil kamu berdua dalam pernikahan kudus ini, ialah yang akan menyertai dan memberkati kehidupan kalian berdua, mulai dari saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pelan-pelan aja ya. Berikan cium kudus untuk istrinya. Atas nama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia Jemaat Depok 1, selaku hamba Yesus Kristus menyerahkan Alkitab ini kepada saudara berdua. Firman Allah berkata kepada mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Alkitab berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kami persilakan kedua mempelai dan keluarga untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Keesan 476, bait 1 dan 3. Suka cita di hatiku,
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Gagah. kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Komisi Lansia. Kami persilakan.
Terima kasih untuk Bapak Ibu lansia, untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Lansia paling setia menyanyi setiap kali ada pernikahan, karena bagi mereka itu doa untuk keluarga baru. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani, senantiasa menyertai kami, menuntun langkah kehidupan kami, membimbing kami, agar kami tetap hidup benar baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Siang menjelang sore hari ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami semua boleh Tuhan izinkan menjadi saksi sejarah kehidupan keluarga yang baru yang dibentuk dan diberkati oleh Tuhan. Keluarga dari kedua anak kekasih kami, Gaga dan Putri. Kami percaya keluarga yang baru ini adalah keluarga yang bertumbuh di dalam berkat Tuhan, pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena mereka berkomitmen untuk menjadikan rumah tangga mereka sebagai tempat di mana orang berjumpa dengan kasih Allah, berjumpa dengan pengampunan dari Allah, bahkan berjumpa dengan kehidupan yang benar yang Tuhan kehendaki. Tuhan berkati Gaga dan Putri, jadikan mereka rumah tangga yang terus memuliakan Tuhan. Jadikan Gaga sebagai pria yang hidup dalam takut akan Tuhan, pemimpin yang baik dan benar, kepala rumah tangga yang mengandalkan Tuhan, sehingga mengalirkan berkat Tuhan bagi istri terkasih. Dan kami imani dan kami percaya sungguh ya Tuhan, jika Bapa berkenan menghadirkan keturunan secara jasmani dalam kehidupan mereka, lahir anak-anak dalam kehidupan keluarga ini, maka anak-anak yang dilahirkan pun adalah anak-anak yang hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih setia Tuhan bagi kehidupan kedua anakmu. Sehingga hari ini Tuhan, mereka berjanji di hadapan Tuhan disaksikan oleh kedua orang tua, keluarga dan juga jemaat, bahwa mereka mau memperkenalkan kasih agape, kasih Allah itu melalui relasi mereka yang intim dengan Tuhan. Dan di antara mereka tampilkan itu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati juga kedua orang tua dari kedua mempelai, baik keluarga orang tua dari Gaga, Bapak Ibu Hutapea, maupun orang tua dari Putri, Bapak Ibu Purba. Berkati ya Tuhan, ketika hari ini pun mereka menyaksikan kedua anak kekasih mereka berdiri di hadapan Tuhan menyatakan janji setia. Biarlah kedua orang tua pun tetap ada di dalam doa yang sungguh di hadapan Tuhan bagi anak-anak ini. Agar mereka pun selama hidup melihat video yang baik, mereka teladani itu ya Bapa. Sehingga melalui kehidupan keluarga ini lahir keturunan-keturunan ilahi. Berkati ya Tuhan rencana kedua keluarga besar, baik keluarga Hutapea maupun keluarga Purba. Setelah ibadah ini ya Tuhan akan dilaksanakan acara resepsi. Biarlah Tuhan Engkau berkati acara ini. Kau berikan cuaca yang terbaik, semua tamu undangan yang akan hadir, bahkan keluarga yang hadir, mengalami sukacita dan damai Tuhan di dalam pertemuan yang indah ini ya Bapa. Sehingga acara resepsi dari awal sampai akhir boleh berjalan seturut kehendak Tuhan. Semua orang yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini Tuhan juga berkati. Baik orang tua kami, para lansia Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan bahkan juga semua pelayan Tuhan yang ambil bagian. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan hari ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan semua yang kami lakukan biarlah itu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, ini menjadi doa kami dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang kudus ini. Kami imani hari hidup kami ke depan. Sebagai keluarga-keluarga Allah, kami boleh hidup di dalam visi yang benar. Bahwa melalui hidup keluarga kami nama Tuhan dipermuliakan. Keluarga kami menjadi saluran berkat bukan batu sandungan di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana kami ada. Dan biarlah Tuhan hidup kami berguna hanya untuk Tuhan dan juga sesama kami. Di atas semua permohonan ini ampuni kami ya Tuhan. Kalau di dalam perjalanan kehidupan kami sebagai keluarga, secara khusus sebagai suami istri yang merupakan ikatan terkuat yang Tuhan buat dalam dunia ini, kami masih hidup menyakiti, melukai satu dengan yang lain, karena kami hidup dalam keegoisan kami. Tuhan ampunilah kami. Bahkan juga perbuatan-perbuatan dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, sehingga kami layak untuk menerima setiap berkat
yang Tuhan telah berikan dan Tuhan siap berikan itu bagi kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dan doa ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengundang keluarga Hutapea untuk mempersembahkan pujiannya.
Terima kasih keluarga besar Hutapea untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Kesan 466 bait 1 dan 3. Mengucap syukur dalam berdoa. Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih karena kesempatan di siang hari ini dalam ibadah peneguhan pemberkatan nikah kudus. Kami boleh memberikan persembahan yang kami percaya semua itu berasal daripada-Mu juga Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang telah memberikan persembahan syukur. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Allah Bapa di surga telah memenuhi seluruh pengharapan kedua mempelai dan keluarga serta segenap jemaat. Allah pernah berjanji demikian dalam Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya mengajak kita berdiri, kita akhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian, keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Kau ada hidup indah
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Kembali untuk bersaat teduh. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah pemberkatan nikah telah selesai dan kita akan masuk dalam sambutan-sambutan. Yang pertama, kami undang yang mewakili keluarga mempelai wanita untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilakan Bapak ST Effendi Purba. Kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Kaget ya? Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur. Kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang telah menyertai kita menyaksikan pernikahan anak kita yang sungguh luar biasa di hari yang berbahagia ini, terkhusus buat kedua mempelai. Terima kasih kepada Tuhan. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pernikahan anak kami. Dan sungguh luar biasa firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini. Dan semoga itu menjadi rema di dalam kehidupan anak-anak kami. Dan kami tidak lupa mengucapkan kepada semua hamba Tuhan yang ada di sini, kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya. Dan semoga pelayanan di gereja ini semakin maju. Tuhan memberkati gereja ini dan semua jemaatnya. Yang ketiga, sepatah dua kata akan saya sampaikan kepada anak-anak kami. Pertama kepada buruku si Putri. Tadi firman Tuhan berapa ayat tadi Nang ya? Berapa ayat
menuju kepada Engkau. Ya, banyak hal yang kau persiapkan dalam berumah tangga ya bro. Ingat tadi firman Tuhan itu, lakukan dengan baik. Ya, ya. Jadi dalam keluarga juga nanti jangan berpihak pada mama, pada mertua, samakan semua orang tua ya. Kasihilah. Ya, semoga firman Tuhan tadi membahagiakan engkau di dalam kehidupanmu ya Nang. Dan terkhusus kepada Hela kami. Satu ayat tadi sapi sangat dalam manfaatnya ya. Ya Mang. Yang saya minta kepada kamu, kasihilah guru kami ini dengan kasih Kristus. Karena dengan kasih Kristus engkau telah bijaksana terhadap dia. Itu yang kami inginkan. Semoga kalian menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang diberkati selalu, kuat tabah menghadapi segala persoalan di dalam Kristus. Amin. Nah, itulah kepada kalian ya. Kepada semua keluarga yang hadir di sini, keluarga pihak Hutapea dan juga kepada pihak keluarga Purba, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya menyaksikan pernikahan anak kita. Semua berjalan dengan baik, itu semua karena doa kita bersama. Terima kasih dan Tuhanlah yang memberkati kita semua dan semoga melalui pemberkatan hari ini terjalin keluarga yang benar-benar di dalam Tuhan. Amin. Dan yang terakhir saya sampaikan, sebelum kita menikmati acara resepsi dari kedua mempelai, menurut informasi bahwa di sini disediakan makanan dan minuman untuk kita nikmati, dan seberapapun nanti biarlah itu menjadi sukacita bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih Pak Effendi Purba, dan kepada Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh Pak Effendi bahwa ada snack yang disediakan. Kalau untuk menikmati snack yang ada bisa di sebelah kiri di ruang serbaguna, Pak. Kami persilakan, silakan saja. Nah, sambutan yang kedua yang mewakili keluarga mempelai pria, kami persilakan Bapak Gilbert Hutapea. Persilakan Pak. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh berbahagia kita pada siang hari ini merasakan kasih Tuhan berada di tengah-tengah kita ketika Gagah dan Putri tadi ditumpang tangan oleh Ibu Pendeta. Semua terharu, bukan hanya Papa dan Mama, Bapak tua juga, dan Buddha, semua di rombongan Hutapea juga sangat terharu. Akhirnya ya, keluarga surgawi bertambah satu. Ya, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada Ibu Pendeta Irene bersama majelis yang melayani pada siang hari ini, organis, song leader, bantuan suara lansia yang sungguh juga menguatkan kita semua, bukan saja untuk pengantin berdua. Demikian juga petugas multimedia yang luar biasa menata semuanya menjadi ibadah yang teduh, yang penuh dengan ungkapan rasa jiwa yang memuji Tuhan di dalam ibadah ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya keluarga Purba,
Terima kasih akhirnya bukan saja mereka berdua ya bersatu, tetapi keluarga Purba dan Hutapea mulai saat ini juga sudah menjadi satu. Terima kasih Tuhan, karena kalian berdua dipertemukanlah keluarga Hutapea bersatu dengan keluarga Purba. Jadi kita bukan siapa-siapa, kami orang tuamu dari Hutapea, Purba juga orang tua kalian. Sebagaimana tadi Amang dari Marga Purba menyampaikan, Amang Situa, tidak ada pembeda-bedaan. Itulah resep rumah tangga yang sangat baik. Untuk keluargaku, keluarga besar Hutapea, kita sudah sama-sama menyaksikan luar biasa Tuhan ya. Apa yang kita peroleh hari ini menyatakan kebaikan Tuhan dan kasih sayang Tuhan sungguh luar biasa. Itu yang perlu kita dapatkan bersama-sama. Dan marilah kita bersama-sama juga mengantarkan anak-anak kita ini nanti pada acara resepsi kita berbahagia dengan penuh rasa syukur, joy in our life, betul-betul dari ungkapan rasa hati, perasaan dan pikiran kita mengucap syukur atas terwujudnya rumah tangga keluarga kerajaan sorgawi yang baru ini. Saya kira demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Gilbert Hutapea. Sebelum kita masuk dalam foto bersama, sambutan yang berikut yang mewakili Majelis Harian GEGO Depok 1, karena ketua majelisnya tidak hadir, maka tadi saya diterima WA, saya yang mewakili. Jadi mewakili majelis, Pak Hutapea dan Ibu serta Pak Purba serta keluarga besar dan kedua pengantin baru Gaga dan Putri. Tentunya banyak hal yang sudah disampaikan baik oleh orang tua, kemudian juga apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Pendeta lewat firman-Nya yang menguatkan perjalanan hidup Gaga dan Putri ke depan. Satu hal, perjalanan mulai saat ini seperti mengarungi sebuah lautan dan percaya bahwa nahkoda kehidupan itu hanya Tuhan Yesus. Sehingga apapun dalam perjalanan, ombak sebesar apapun badai, tapi percaya berjalan bersama Tuhan, ada selalu sukacita damai sejahtera. Dan doa Gaga dan Putri, apa saja didoakan, tapi Tuhan tahu apa yang kalian butuhkan dalam perjalanan hidup ke depan. Itu saja Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan mewakili teman-teman presbiter pada saat ini. Selamat menikmati perjalanan hidup sebagai keluarga baru. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu. Kemudian kita masuk dalam foto bersama. Kami mengundang kedua mempelai bersama Ibu Pendeta. Kemudian bersiap-siap kedua orang tua dari Gaga dan Putri untuk foto bersama selesai berikut ini.
Oke. Gaga dan Putri serta Ibu Pendeta tetap di tempat. Kami mengundang Pak Hutapea dan Ibu beserta dengan Pak Purba beserta Ibu untuk foto bersama. Baik, foto yang berikut kedua mempelai bersama para presbiter. Dipersilakan. Sesi foto selanjutnya kami serahkan kepada keluarga untuk bersesi foto dengan kedua mempelai. Dipersilakan. Apakah Bapak Ibu lansia mau berfoto dengan kedua mempelai? Setelah lansia foto bersama, dilanjutkan dengan keluarga. Ya, untuk keluarga mohon perhatian fotonya setelah foto dari lansia. Yang pertama adalah pengantin dengan keluarga paraning-aning. Ya, urutannya ya. Pengantin dengan keluarga paraning-aning. Berikutnya, pengantin dengan keluarga toga raja. Terakhir, pengantin dengan keluarga besar pria, keluarga besar pengantin laki-laki. Ya, berikutnya keluarga paraning-aning dipersilahkan untuk foto bersama pengantin. Bapak Ibu yang sudah berfoto boleh lewat pintu samping untuk mengambil konsumsi.
fotografer bisa minta tolong dibantu untuk barisannya supaya dapat semua fotonya. Ya, keluarga yang setelah berfoto boleh menyalam pengantin dan mengambil konsumsi di pintu samping. Setelah ini bersiap-siap dari keluarga Togaraja. Ternyata ini sudah gabungan ya, keluarga Togaraja sudah gabung di sini ya. Berikutnya berarti tadi keluarga Opung Bagas. Saudara yang sudah berfoto boleh ambil konsumsi di samping Opung Bagas. Udah. Setelah ini bersiap-siap ya keluarga besar Hutapea. Keluarga besar Hutapea.
Kalau ada teman-teman dari pengantin yang datang mau foto, boleh request ke tim fotografer ya.